Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu dalam indahnya Ramadan. Saya Hilbram Dunar, tentunya bersama dengan guru-guru kita yang juga sudah hadir di studio, menemani Anda dimanapun Anda berada menikmati santapan sahur. Jangan lupa niatnya diucapkan sebelum kita sama-sama berpuasa di hari ini yang insya Allah kita diberikan kesehatan, kekuatan, dan pahala kita dilipat gandakan. Nah, bersama-sama dengan kita di studio sudah hadir guru-guru yang luar biasa. Ada Profesor Dr. Muhammad Syafi'i Antonio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Lalu ada Kiai Suparno Syafi'i. Assalamualaikum Kiai. Dan Ustadz Azhari Nasution. Assalamualaikum. Alhamdulillah sehat. Makin seger aja nih Ustadz. Baik pemirsa, satu hal yang membuat kita cukup kaget kemarin ketika mendengar kabar adanya yang disebut sebagai atau diduga sebagai aliran sesat pulang nenek ya. Seperti apa kita lihat dulu liputan berikut ini. Langsung saja kita bahas mengenai hal ini. Saya mulai dari Kiai Sumarno dulu mengenai aliran sesat, Kiai. Kita generalisasikan dulu ya supaya lebih jelas. Apa definisi dari aliran sesat? Aliran sesat itu adalah aliran yang menyimpang daripada dasar-dasar kaidah Islam. Rukun Islam itu kan ada 5. Membaca 2 kalimat syahadat, kemudian sholat 5 waktu, melaksanakan ibadah puasa, melakukan zakat, dan juga melaksanakan ibadah haji bagi orang yang mampu. Itu yang dasar pertamanya. Nah kemudian seperti kita lihat di daerah Sopeng dan juga di daerah Tangerang. Indikasinya kalau saya melihat adalah faktor ekonomi. Ini yang pertama nih. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Yang pertama kalau saya lihat di Sopeng ini kan daerah yang masih kota dari Makassar itu masih menempuh jalan 3-4 jam lagi daerah pegunungan. Kebetulan beberapa bulan yang silam saya ke sana. Jadi saya tahu banget kondisi di Sopeng itu kayak gimana. Ya memang di daerah terpencil pada umumnya masih ada nilai-nilai ritual mistik yang cukup tinggi. Kalau daerah-daerah perkampungan seperti itu dan ini gampang dipengaruhi. Apalagi di tengah-tengah mereka lahir tahun 2020 lagi saat-saatnya krisis kantong lagi pada ini. Lagi pada saat itu kita kena Covid kan. Nah saat itulah mereka masuk. Maka betul Nabi bilang kadal fakru ayakuna kufra. Yang namanya kefakiran, kemiskinan bisa menjerat orang itu menjadi kafir, mudah diseret. Faktor kantong ekonomi ini. Makanya kebetulan ada profesor ahli ekonomi Islam kita ini. Ntar dia akan jabarkan lebih luas bagaimana cara menjawabnya ini. Sebab bagaimanapun perut juga menyangkut masalah keyakinan. Kita langsung ke Prof kalau gitu ya. Prof, memang sebenarnya apa yang terjadi Prof? Apakah betul karena masalah ekonomi akhirnya masyarakat bisa berpindah dari satu kepercayaan dan keyakinan yang lain? Iya, terima kasih. Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Pak Kiai tadi, kalau kita melihat apa yang di Tangerang, setelah yang di Sopeng, itu mereka itu melakukan satu ritual. Tujuannya ingin mencari rezeki dengan cepat. Di samping memang ada satu sebab yang sebelumnya itu kebodohan, kejahiliahan. Jadi ketika seseorang tidak mau al-ma'lum minad-dini bid-darurah, artinya adalah dasar-dasar agama yang sudah jelas seperti rukun iman, rukun Islam. Itu seseorang itu menjadi mudah terombang-ambingkan. Demikian juga ketika tauhidnya itu tidak tepat. Tauhid asma wa sifat, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid mulkiyah. Itu tidak kuat fondasinya, maka ketika ada yang memberikan sesuatu yang rada instan, apatah lagi tidak ada mahar ya. Nah, maharnya kan 750.000 1 tahun. Nah, tapi pengikutnya juga belum banyak Pak Kiai Azhari, baru 40-an. 40-an. Nah, itu juga direkrut sama istrinya. Lebih banyak istrinya yang bergerak gitu loh. Di Bone dan di Sopeng. Nah, ternyata fenomena ini sebenarnya bukan fenomena baru. Sudah ada sejak zaman Abu Bakar As-Siddiq. Disebut dengan Musailimah Al-Kadzab. Jadi, Pak Yai, Mas Azhari, kita melihat yang paling banyak itu adalah pengakuan Nabi baru. Kenapa? Pengakuan Nabi baru ini menjadi mudah karena dengan adanya pengakuan Nabi baru dia akan menjadi satu sentral fokus baru. Kemudian mendapatkan pengikut. Nah, ketika pengikutnya ini sudah teryakinkan, dia bisa memanipulasi mereka. Nah, disitulah financial benefit didapatkan. Dan disitu pula mereka akan mendapatkan social recognition, pengakuan sosial gitu loh. Nah, ini di daerah Arab ada, kemudian juga di daerah-daerah Timur Tengah juga ada, dan di Indonesia juga akan ada. Dan ini dari tahun ke tahun akan ada terus.
Di Sopeng ada, di Tangerang ada. Kemarin di dekat kampung saya, waktu saya masih tinggal di Bekasi, ada tukang roti jadi nabi. Oh begitu. Nah, siapa pengikutnya? Pengecernya gitu. Oh, oke. Itu pernah ada. Itu menarik juga. Tahan sebentar, Prof. Saya langsung ke Ustadz Azhari kalau begitu. Jadi bagaimana kita nih menyikapinya? Saya ngelihatnya kayak komedi, sini lucu banget sih. Ini lucu banget. Gitu ya? Asli. Tapi gini, kata Ibn Sirin, inna hadzal ilma dinun, fanadhuru amman ta'khuduna dinakum. Yang pertama, supaya kita tidak terjebak pada aliran-aliran sempalan kayak begini, pertama selektif. Lihat dari mana ajaran Islam itu kita ambil. Carilah dari guru-guru, kiai-kiai, habib-habib, agamawan, cendekiawan yang punya otoritatif di bidangnya. Ketika bicara ekonomi syariah, Prof. Syafi'i. Ketika bicara fikih, akidah, Kiai Syafi'i, Kiai Sumarro Syafi'i, Kiai Sumarro Syafi'i, ada Antonionya lagi. Sama-sama Syafi'i. Jadi otoritatif. Yang kedua, kenali ciri-ciri aliran sesat itu supaya kita tidak kena. Seperti apa tuh? Ciri-cirinya satu, biasanya aliran sesat itu ajaran-ajarannya bertentangan dengan hal yang sudah rigid, paten dalam Islam. Ats-tsawabit. Ada sesuatu yang sudah ketok palu dalam Islam. Rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5, percaya bahwa Nabi Muhammad itu utusan terakhir, Al-Quran itu adalah kitab terakhir, kitab suci terakhir, tidak ada lagi yang turun setelah itu. Sesuatu yang sudah rigid. Beda ceritanya kalau al-mutaghayyirat, sesuatu yang elastis, fleksibel, furu, cabang, yang dia bisa berkembang, masalah-masalah fikih. Tapi ada hal-hal, misalnya? Ya misalnya tentang bagaimana kunut tidak kunut, ya tahlil tidak tahlil. Ini kan fiqhul waqi, fikih yang realita di masyarakat, tapi kan sifatnya tidak rigid gitu loh. Saya potong. Kalau permasalahan edukasi tidak terlalu mereka sekarang ini karena masyarakat udah umum sudah tahu. Yang paling dominan bisa terjerat itu ya faktor perut. Perut, iya. Ketika perut sudah berbicara, perasaan tuh hilang. Karena lapar. Maka itulah peran nilai-nilai kesejahteraan ekonomi kepada masyarakat itu harus betul-betul diarahkan dan betul-betul ditujukan. Pengetahuan sekarang orang udah mudah dapat tahu. Tapi ketika yang namanya mereka udah perut berbicara kebutuhan, di saat itu yang menggoda dengan yang tekanan kehidupan yang begitu tinggi, itu mudah dibawa dan mudah mereka diajak. Iya. Tapi ini saya kurang setuju sama Kiai Sumarno. Kenapa? Orang gampang mendapatkan insight tentang keislaman, tapi orang tidak punya daya selektif. Ya. Karena itu di sini kita penting selektif. Ada Majelis Ulama Indonesia dan lain-lain, Kiai. Betul. Artinya dengan media baru yang kita punya, orang bisa dapat informasi tentang agama itu dari banyak keran. Tapi apakah orang selektif atau tidak? Wah, ini satu hal yang berbeda. Nah, yang juga menjadi ciri-ciri ajaran sesat ini eksklusif biasanya. Mainnya bawah tanah. Ada baiat terselubung. Tidak transparan. Diam-diam gitu. Eksklusif, diam-diam. Ini ciri khas aliran sesat. Ini penting kita kenal. Mas Azhari, sekarang mungkin alhamdulillah sudah ada cara penanganan yang baik ya. Antara kombinasi seperti Departemen Agama berupa penyuluhan, demikian juga Kejaksaan Agung kalau ada penyimpangan, polisi jika ada kriminal. Demikian juga Badan Komunikasi Kerukunan Umat Beragama itu sudah mendatangi nih yang di Bone dan Sopeng ini. Demikian juga sudah ada pembinaan untuk yang di Tangerang. Jadi memang saya sudah menggabungkan apa yang disampaikan oleh Pak Kiai dan Nanda Azhari. Saya nyebutnya ini anak karena beliau ini anak saya sesungguhnya. Ayah saya. Anak didik. Ayah dan guru saya. Masya Allah. Beliau adalah dai terbaik, ketemu dengan cewek dai terbaik juga, kawin juga antara mereka berdua. Dibuka nih. Cinlok. Tapi ini satu yang luar biasa. Nah, jadi kombinasi itu memang ada kekurangan di otak, kekurangan di perut. Jadi dua. Oke, kita tahan sampai di situ dulu, Prof. Ya, kekurangan di otak, kekurangan di perut. Seperti apa kekurangannya dan bagaimana menyikapinya?
Ditambah lagi bagaimana dengan hukumnya apabila ada orang yang ternyata sudah terlanjur mengikuti aliran sesat. Apa yang harus dilakukan dan hukum seperti apa yang terjadi pada mereka. Ini akan kami bahas sesaat lagi, jangan kemana-mana. Kembali di Indahnya Ramadan masih membahas mengenai aliran sesat. Saya langsung ke Prof. Syafi'i kalau begitu. Tadi dikatakan ada kurangnya di otak, kemampuan di otak dan kurangnya permasalahan di perut. Itu maksudnya seperti apa, Prof? Jadi kekurangan di otak itu ada kekurangan ilmu. Jadi ketika seseorang itu tidak mengetahui al-ma'lum minad dini bidururo, seperti yang disampaikan tadi, bahwa sudah ada dasar-dasar yang pakem, yang paten, maka dia itu mudah tergoyahkan. Dan ini sesungguhnya tidak zaman sekarang aja. Ada seorang yang sudah sangat banyak membaca Al-Quran, tetapi ketika hanya membaca saja, kemudian tidak menghayati maknanya, ketika diajak untuk bergeser itu dia bisa. Oh gitu? Bisa. Dan ketika ditanya apakah Quran itu benar-benar dari Allah Subhanahu Wa Taala atau tidak, ketika dia tidak bisa mengkaitkannya dengan ilmu, misalnya pengetahuan, bahwa tidak mungkin maklumat-maklumat tentang astronomi, tentang oceanografi, tentang sejarah itu bisa dihadirkan oleh seorang yang bernama Muhammad SAW 15 abad yang lalu, itu kan sesuatu. Nah, ketika dia otaknya dipakai dikit, dia mengatakan bahwa ilmu ini, informasi ini tidak mungkin muncul dari seseorang yang hidup di Jazirah Arabia 15 abad yang lalu. Jadi ini pasti ada satu kekuatan lain yang memberikannya kepada dia. Nah, sampailah kepada keyakinan bahwa Al-Quran itu benar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tetapi juga ada satu peristiwa yang sangat menarik juga di Amerika Serikat, di Jamestown, di Guyana. Pada tanggal 18 November 1978, ada namanya James Jones. Dia adalah satu nabi baru juga, yang mengatakan bahwa kita harus bunuh diri agar kita bisa sampai langsung ke surga. Ini bukan terjadi di Islam aja Pak Yai, tapi di Kristen Pantekosta juga ada. Nah, jadi pada tanggal 18 November 1978 ada hampir 1.000 orang, tepatnya 900 sekian, itu bunuh diri massal dengan meminum racun. Nah, mereka diyakini bahwa dengan bunuh diri massal ini kita akan sampai di surga. Itu kan lebih dahsyat. Jadi bukan hanya saja dia dijanjikan, jangan gitu, dia harus membunuh dirinya bersama-sama dengan si nabi palsunya ini, akan langsung mengantarkannya ke surga. Nah, ini kan lebih bahaya ya. Dan itu menjadi satu sejarah kelam dalam sekte-sekte yang baru ini di seluruh dunia. Ada satu fenomena yang membunuh dirinya demi satu janji palsu dari sang nabi palsu. Jadi pengenalan terhadap dasar-dasar agama itu sangat penting untuk kita ketahui, bukan cuma sekedar melakukannya saja begitu ya. Karena di antara mereka itu ada juga yang kaya raya. Di antara 1.000 orang ini ada yang kaya raya, bukan hanya orang miskin aja. Tetap bisa terbawa. Karena beberapa misalnya contoh kasus pengikut Ria Eden dahulu ya. Ini kan hampir sama ya. Ria Eden kan lebih fenomenal gitu kan. Ada yang intelektual, ada yang sudah S3, ada yang dia punya mobilnya bagus gitu loh. Jadi sesungguhnya kebutuhan ekonominya sudah selesai. Tapi karena otaknya kosong, tidak tahu jiwanya kosong ya. Jiwanya kosong, jiwanya mungkin merasa terpenuhi oleh itu. Orang itu. Jadi dengan ada wirid khusus, zikir khusus, seolah-olah ada ketenangan gitu. Seolah-olah. Kemudian ada janji-janji. Nah, jadi memang satu faktor ekonomi, tapi juga faktor keilmuan. Nah, apabila ada orang yang sudah terlanjur mengikuti aliran sesat, ini hukumnya seperti apa, Kiai? Kalau mereka terbawa dengan aliran yang sudah menyimpang jelas-jelas daripada ajaran agama Islam, mereka dinyatakan murtad, keluar daripada agama. Ya, lalu bagaimana cara mereka kembali? Ya, mereka syahadat lagi. Apalagi tadi mengakui ada nabi yang baru. Dari Depok lagi. Dari Depok lagi. Dulu kan ada namanya Nabi Muhammad Ahmad Musadek gitu. Iya. Ada lagi nabi yang di daerah Indramayu, Tugimin namanya. Nah, kita bingung syahadatnya. Wasyhadu anna Tugimin Rasulullah, bingung dan enak banget. Kagak enak banget itu. Jadi harus melakukan syahadat kembali. Ya, kembali mereka membaca 2 kalimat syahadat. Lalu bagaimana kebaikan mereka? Kebaikan selama pada waktu Islam sebelum dia mengikut aliran sesat itu hilang. Dosa dia nggak hilang. Oh gitu? Ya, makanya tadi betul harus diimbangi dengan pengetahuan. Iya. Supaya kita jangan hilang investasi kita. Kita selaku Muslim yang sudah berbuat sekarang dengan nilai kebaikan kita, apabila kita keluar dari Islam, kebaikan kita akan hilang.
Kebaikan kita hilang. Bagaimana kejahatan, keburukan kita nggak hilang. Tetap akan tercatat. Begitu dia masuk Islam lagi, lain dengan orang yang non-Muslim, tidak kenal sama sekali agama Islam, yang nggak tahu Islam, dia masuk Islam, malah dia terbalik untung. Kenapa? Segala kebaikan dia, kejahatan dia, keburukan dia, itu akan dihapus oleh Allah ketika dia langsung membaca 2 kalimat syahadat. Mudah-mudahan saya masuknya itu Pak Yai. Alhamdulillah. Nah, makanya begitu hebatlah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang dikatakan miftahul jannah, kuncinya surga. Amin, amin, amin. Oke, baik. Terima kasih Kiai. Selanjutnya dari Ustadz Azhari bisa sedikit pendek aja Ustadz. Apa tuh? Menyimpulkan mengenai aliran sesat ini. Iya. Supaya kita bisa terjauhkan dari hal seperti jangan ini. gampang maruk dengan aliran-aliran, kalau ada sekte-sekte atau aliran sempalan yang kayak semacam gini. Ada yang baru nih ikut, ada yang baru nih baiat, ada yang baru nih bayar mahar. Ingat, pertama selektif dulu. Yang kedua, ajarannya itu keluar dari hal yang sudah baku atau tidak. Yang ketiga, mentakfir orang atau tidak, mengkafirkan orang tanpa alasan yang benar atau tidak, eksklusif atau tidak, ya, atau untuk semua kalangan. Ini beberapa yang harus kita jadikan anotasi supaya kita nggak masuk ke aliran-aliran semacam ini, karena ini bukan barang baru. Bisa saya tambah. Bukan yang barang terpenting baru buat masyarakat kita. Pesan Rasul, alimu auladakum fa innakum makhlukuna fi zamanin ghairu zamanikum. Anak kita persiapkan dengan bekal ilmu pengetahuan. Ilmu apa yang pengetahuan yang paling wajib? Al ilmu la aqaid wal ilmu syar'i. Ilmu akidah dan ilmu syariat. Ya, itu baik. yang wajib. Terima kasih Kiai. Bicara soal baru, tadi Ustadz Azhari mengatakan hati-hati dengan yang baru. Begitu juga dengan pakaian yang tidak baru, alias thrifting. Ya. Kita harus berhati-hati nih, karena jangan-jangan sampai kita mencobanya salah. Lalu masih banyak juga orang-orang yang tetap ingin memilikinya, padahal sudah dilarang oleh pemerintah. Kenapa dan bagaimana, kita lihat dulu liputan berikut ini. Pemerintah terus menggencarkan pelarangan penjualan barang bekas yang dikenal dengan thrifting. Penggerebekan ke sejumlah gudang terus dilakukan pihak kepolisian di sejumlah daerah di Indonesia. Salah satu yang baru saja digerebek dan disita aparat gabungan kepolisian dan Bea Cukai adalah sebuah gudang pakaian bekas impor di Jalan Kramat Soka, Senen, Jakarta Pusat. Sebanyak 600 karung besar berisi pakaian bekas impor berhasil diamankan aparat. Usai digerebek petugas, satu persatu karung tersebut kemudian langsung diangkut petugas gabungan kepolisian dan Bea Cukai ke dalam truk untuk selanjutnya diamankan ke tempat penimbunan pabean Cikarang. Selain di lokasi tersebut, petugas gabungan juga menggerebek 9 ruko yang berada di area Pasar Senen Blok 3. Pelarangan penjualan barang bekas impor terus menuai polemik. Meski di satu sisi, maraknya penjualan barang bekas dapat mempengaruhi industri garmen, namun pasar thrifting di Indonesia sudah terlanjur besar. Lantas, akankah pemerintah menutup seluruh perdagangan barang bekas alias thrifting? Bagaimana pula nasib pedagang yang terlanjur memiliki usaha barang bekas? Dari Jakarta, Yoga Kuspratomo, TV One mengabarkan. Penjualan baju bekas ini bukan hanya masuk ke pasar-pasar tradisional, tapi juga melalui media sosial dan ada di mana-mana. Lalu ada kecenderungan masyarakat lebih memilih untuk menggunakan baju bekas selama bermerek dibanding dengan baju-baju baru yang biasa saja, buatan Indonesia. Nah, apa yang terjadi dengan pergerakan dari masyarakat ini? Saya langsung ke Prof. Syafi'i Antonio. Kenapa bisa begini, Prof? Ya, terima kasih. Sebenarnya ada 2 sebab yang utama. Pertama, ada yang disebut dengan precautioners behavior. Ada yang disebut dengan exhibitionist behavior. Dalam ilmu perilaku manusia itu ada ingin show off, ingin pamer. Nah, beli yang baru asli dari Perancis nggak bisa, ini ada yang online KW dilaksanakan. Itu yang pertama. Atau bekas. Yang kedua, memang ada benar-benar ketidakmampuan. Jadi ketidakmampuan untuk memberi yang baru, maka dia beli yang second. Nah, sesungguhnya ini yang lebih banyak. Jadi karena yang second dari, meskipun dari luar negeri itu second, harganya lebih murah dari yang baru lokal gitu. Nah, kan arti kata thrifting itu adalah penghematan. Asli katanya itu adalah penghematan. Jadi kenapa pasarnya itu besar? Karena memang harganya murah.
dibandingkan dengan yang baru. Nah, ketika ini murah dan baru, maka orang banyak. Nah, kalau kita melihat tujuannya pemerintah melarang itu sesungguhnya adalah agar melindungi industri tekstil nasional. Sesungguhnya itu sangat bagus sekali. Nah, meskipun saya suka mengatakan bahwa kebijakan ini tidak boleh berhenti di barang baju bekas saja. Tetapi seharusnya larangan impor itu ada juga di beras impor supaya melindungi petani lokal. Kan tujuannya melarang thrifting baju bekas ini adalah untuk melindungi tekstil lokal. Yang harus dilindungi itu bukan hanya petani, tetapi juga bukan hanya pedagang tekstil dan industri tekstil, tapi juga petani yang sudah berpayah-payah mengolah sawah. Ketika panen, datang impor beras besar, akhirnya harganya turun. Demikian juga bagaimana kita melindungi mebel lokal, bagaimana melindungi industri sepatu lokal. Jadi nggak boleh impor semua dong kalau begitu. Nah, sesungguhnya bangsa yang maju itu adalah bangsa yang impornya sedikit, ekspornya banyak. Nah, kita ini bertahun-tahun impor kita lebih banyak daripada ekspor. Dan kalau mau jujur, yang diekspor pun ternyata adalah anugerah Tuhan yang belum diolah. Bahan baku aja. Batu bara, nikel, biji besi zaman dahulu ketika Azhari belum lahir, itu hutan Kalimantan. Nah, jadi sesungguhnya kalau kita berbicara ekspor itu bukan elektronik, bukan mobil yang ada sebagian ya, tapi bukan bahan yang berkualitas value added yang tinggi, tetapi barang yang masih raw material. Oke, jadi kembali kepada yang thrifting tadi. Sesungguhnya tujuannya mulia, bagus, yaitu melindungi pengusaha tekstil lokal. Nah, tapi mungkin masyarakat itu ke sana mereka melihat ada satu faktor barangnya lebih murah dan kualitasnya lebih bagus sama branded. Orang kan nggak tahu ini udah dipakai lama atau baru gitu ya. Beli aja, Seolah-olah ini barang udah dipakai bertahun-tahun begitu ya. Tapi saya jadi penasaran juga mungkin ke Ustaz Azhari. Apakah kira-kira ada permainan-permainan tertentu untuk bisa menguntungkan satu pihak saja di dalamnya? Dan kalau kita melihat dari keinginan orang untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya di atas penderitaan orang lain atau di atas ketidakmampuan orang lain, dari sudut pandang Islam seperti apa? Kalau undercover ekonominya mungkin Prof. Syafi nanti bisa jelaskan. Tapi saya pengen ambil di part ini, Mas Hilbram. Kalau pemerintah membuat regulasi aturan soal thrifting semacam itu karena kemudian alasan melindungi tekstil lokal tadi, Islam memandang itu sesuatu yang maslahah. Misalnya dalam salah satu kitab ekonomi kontemporer ya, Al-Ibda fi Madaril Ibtida. Beliau bilang begini, "Wa min hadhil 'adat wulu'un nasi bisyira' min al-ajnabi yufaddiluna 'ala abna'il watan." Salah satu transaksi yang apa namanya? Tren transaksi yang tidak baik hari ini adalah ketika orang lebih cenderung rame-rame membeli produk luar negeri daripada produk dalam negerinya. Nah, jadi ini salah satu tren yang kurang baik. Makanya ini kata Prof. Syafi'i, bangsa yang maju itu kalau dia sudah mulai berdaulat, ya bukan malah semuanya impor. Kita takut pete sama jengkol impor juga ntar tahun depan. Udah juga. Singkong aja impor. Singkong. Udah impor dari China. Nah, jangan sampai itu. Nah, menarik Mas Hilbram, saya baca bukan cuman masalah thrifting ini. Thrifting ini masalahnya ada limbah pakaian. 2 tahun yang lalu ditemukan ada 6,1 ton di laut pantai timur Ancol yang itu limbah pakaian. Bayangkan kalau semua orang kemudian thrifting dan lain-lain, dan ketika dicek sampahnya rata-rata brand luar. Wah, ini kan ada residu yang kita jadi PR buat kita. Sudah kita membeli dari orang, lalu kemudian kita kena getahnya, tidak membangkitkan UMKM di negara kita dan seterusnya. Saya menarik ada komunitas beberapa anak muda Indonesia, saya kira ini jadi solusi juga. Mereka punya spirit zero waste Indonesia. Mereka punya tradisi daripada thrifting lebih bagus tukar pakaian.
Dengan syarat-syarat nggak boleh yang buluk, harus masih bagus dan Layak lain-lain. pakai. Karena kan mungkin saya tukar baju deh, kenapa? Udah nggak muat nih size-nya. Iya. Ke saya, tapi ke orang kan masih muat. Iya. Jadi mereka punya spirit itu, tukar pakaian. Saya kira ini menarik sekali Iya, dari iya. anak-anak Oke. milenial hari ini. Kalau begitu nanti Kiai mungkin bisa menjelaskan bagaimana kita sebagai Muslim melihat barang-barang yang mungkin sebenarnya kita ingin dapatkan, tapi dalam tanda kutip kayak kata Prof tadi mau pamer sebenarnya, ya. Belum Penyakit lagi lebaran, penyakit lebaran. penyakit lebaran kata Kiai. Apa maksudnya dengan penyakit lebaran? Nah, kita bahas sebentar lagi, jangan kemana-mana. Kembali lagi di Indahnya Ramadan, saya Hilbram Dunar dan kita langsung menanggapi tadi apa yang dikatakan oleh Kiai Sumarno. Hati-hati dengan penyakit lebaran. Apa maksudnya? Silakan Kiai. Penyakit lebaran yang sering terjadi dari tahun ke tahun di masyarakat kita adalah bukan sekedar euforia kegembiraan datang hari rayanya, yang paling berbahaya pamer pakaiannya. Ya. Maka sempat disitir juga, laisal id man labisal jadid wa innamal id man ta'atuhu yazid. Jadi hari raya itu bukan sekedar ganti pakaian. Yang penting adalah bagaimana kita meningkatkan nilai kualitas ibadah dan ketakwaan kita kepada Allah. Ramadan hari ini, bulan ini, kita dibentuk bagaimana supaya dekat dengan Allah, bagaimana kita meningkat nilai ibadah kita. Jangan nanti begitu hari raya, begitu selesai sholat id, silaturahmi semuanya tunjukin semuanya. Pamer-pameran, pamer baju, pamer jilbab, pamer tas, pamer kendaraan. Semua dipamerkan, kayaknya nggak afdol kalau nggak pameran. Padahal orang nggak pernah nanya bajunya baru atau rumahnya baru atau yang namanya makanannya bagaimana, nggak pernah nanya. Baju baru pun mereknya juga dibuka sih. Harganya juga dilepas. Orang nggak pernah tahu kan seperti itu. Nah ini penyakit kita. Oh, itu yang harus dijaga. Penyakit pamernya ini, penyakit riaknya. Oke, penyakit riak. Ya baik. Terima kasih Kiai. Prof mungkin bisa menambahkan. Ya, intinya kan inti daripada saum adalah menahan diri. Menahan diri dari pamer, menahan diri dari mengkonsumsi sesuatu yang belum waktunya. Yang belum waktunya Yang belum waktunya, karena memang kita income-nya belum nyampe. Kalau udah nyampe nggak apa-apa, Prof. Tapi sesungguhnya lebih baik berbagi kan. Oh, Dipakai iya. sedikit. Tapi saya ingin mengomentari sedikit. Yang thrifting ini jumlahnya tahun lalu tuh 26.000 ton. 26.000 ton itu kan hampir 26.000 truk. Iya. Nah ini gimana 26.000 truk bisa masuk ke Indonesia? Ini tidak akan terjadi jikalau tidak ada aparat yang bermain juga gitu loh. Jadi ini sesungguhnya tugas kita para kiai, para ustadz untuk mengungkapkan laisal aid diman labisal jadid. Aid itu bukan memakai yang baru, tetapi takwanya yang baru. Demikian juga aparat juga harus bekerja maksimum. Ini tidak mungkin terjadi jikalau tidak ada kong kali kong gitu. Nggak kelihatan gitu ya, Prof. Iya, karena 26.000 truk loh ya. Iya. Bukan hanya 10-20 truk. Yang tadi di TV itu hanya 10-20 truk. Ini 26.000 ton. Itu berapa ratus ribu bal kan? Iya. Nah ini kan sesuatu yang besar. Jelas ini merugikan negara karena ini 100% penyelundupan. 100% penyelundupan. Karena sudah ada Permendagnya nomor 18 tahun 2021 itu dilarang. Kok bisa tetap masuk gitu loh. Nah jadi secara etika dan moral kita arahkan, kita memakai apa yang kita bisa, apatah lagi tadi berbagi, kemudian juga bagusnya jangan bertukar, dibagiin aja. Itu kuncinya. Bicara soal berbagi, menarik juga kalau kita membahas mengenai zakat, infak, sedekah ya. Tentunya ini ada perbedaan-perbedaannya, tapi semuanya memiliki nilai dalam ibadah. Nah, seperti apa kita akan bahas
Baik, kalau begitu langsung saja mungkin saya bertanya ke Ustadz Azhari di sini. Zakat, infak, sedekah membedakannya bagaimana dan apa yang harus kita lakukan terhadapnya? Mendistribusikan sebagian harta yang kita punya dalam ajaran Islam punya beberapa nomenklatur. Ada zakat, ada infak, ada sedekah. Para ulama memberikan diferensiasi perbedaan antar diksi ini. Yang pertama misalnya infak itu kalau sifatnya sunnah maka disebut sedekah. Ya. Artinya sunnah sesuatu yang tidak sampai wajib hukumnya. Dalam fikih begitu. Kalau infak itu ditentukan waktunya, jumlahnya, sifatnya wajib, maka namanya zakat. Itu aja sebenarnya. Ya. Jadi sedekah itu lebih umum. Bahkan sedekah tidak selalu konotasinya dengan harta. Senyum sedekah, meminggirkan satu duri di jalan sedekah, berbuat baik kepada orang sedekah, memberi nafkah kepada istri ya sedekah. Tapi berbeda dengan zakat, sudah ditentukan besarannya, ada nisabnya, batas minimal harta, syarat batas minimal harta baru bisa dikeluarkan, ada haul dan seterusnya. Itu zakat. Iya. Begitu kira-kira. Kiai bisa menambahkan. Jadi kita sendiri sebenarnya harus bagaimana nih Kiai? Apakah memang harus setiap saat kita punya porsinya masing-masing? Mas Ibram, atau lepas sebelum saja? Pak Kiai nanti akan porsinya lebih bagus. Iya, Prof. Oke, ini kan anak saya ya. Saya sempurnakan sedikit ya. Iya. Masya Allah luar biasa. Tadi beliau mengatakan ada zakat, infak, sedekah. Sesungguhnya kalau dibagi itu lebih mudah, ada yang wajib dan yang sunnah. Iya. Ada yang ke dalam, ada yang keluar. Wajib, sunnah, ke dalam, keluar. Kalau yang wajib namanya zakat. Tapi asal dari semua ini namanya infak. Ketika infak itu adalah wajib namanya zakat, kalau keluar. Kalau yang wajib ke dalam namanya nafkah. Nafkah anak istri. Itu dari nafako juga, nun fakok. Iya. Oke. Nah, ketika itu keluar sunnah, namanya bisa 3. Bisa infak dalam bahasa Indonesia tuh infak juga. Mengeluarkan. Bisa juga bernama sodakoh. Sodakoh. Bisa juga bernama hibah. Oh iya. Hibah juga kan? Ya. Bisa juga satu lagi namanya hadiah. Hadiah, iya. Hadiah itu juga, atau juga namanya atoya. Sama juga pemberian. Ada juga namanya maniha. Oke. Nah, dalam terminologi zakat, zakat juga dalam Al-Quran disebut juga dengan sodakoh. Seperti inamas sodaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wa mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnas sabil. Jadi zakat dalam Al-Quran terkadang disebut juga dengan sedekah. Disebut juga wa anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Juga disebut juga dengan infak juga. Jadi seperti kata Azhari tadi sudah benar. Jadi intinya adalah yang wajib itu zakat dan yang sunat itu adalah infak atau sedekah. Nah, tetapi ada juga terminologi sedekah dipakai juga untuk menginformasikan tentang kewajiban zakat. Iya, iya. Tapi yang paling atas sesungguhnya adalah wakaf. Itu wakaf. Iya, oke, baik. Nah, tapi tadi yang paling bagus itu Azhari mengatakan sedekah itu banyak jenisnya. Iya. Termasuk senyum juga sedekah. Jadi tidak harus kalau memberikan sedekah itu kan tidak harus uang. Ya. Tidak harus uang. Tapi memang kebanyakan orang kalau berpikir soal sedekah itu memberi adalah materi. Iya. Uang. Nah, apakah seperti itu dan kalau tidak bagaimana caranya? Kita bahas sebentar lagi Kiai, tahan dulu. Jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan dengar jawaban Kiai Sumarno seperti apa, tetap bersama kami di Indahnya Ramadan. Baik, terima kasih Anda masih terus menyaksikan Indahnya Ramadan sambil menikmati santap sahur dimanapun Anda berada. Dan saya langsung ingin melanjutkan ke Ustadz Azhari kalau begitu. Ada lagi yang ingin ditambahkan Ustadz? Terkait Infak, zakat, infak, sedekah. Ya, nah khusus di bulan Ramadan ini yang kita populer kita lakukan adalah zakatul fitri. Zakatul fitri ini para ulama mengatakan bisa diberikan sejak awal Ramadan. Waktunya jawaz. Meskipun sunnahnya nanti menjelang malam Idul Fitri. Lebih afdol lagi ketika fajar pagi-pagi Idul Fitri sebelum diselenggarakannya salat Id. Menariknya ajaran infak, sedekah, zakat ini kata salah seorang psikolog muslim asal Mesir namanya Profesor Dr. Usman Najati. Beliau bilang dalam Al-Quran wa ilmun nafas, dia bilang ajaran zakat ini
untuk menumbuhkan empati sosial kita, menumbuhkan jiwa filantropis kita kepada sesama, dan orang bisa bahagia, bisa healing dengan cara membahagiakan orang. Oke, Ini iya. kata pakar psikolog itu. Baik, silakan Kiai. Bicara Dalam mengenai Islam, memberikan kepada harta orang ini lain. adalah harus kita jadikan jembatan kita menuju surganya Allah. Iya. Dan ingat, harta itu adalah titipan. Dan setiap apa yang Allah titipkan kepada kita, Allah akan pertanyakan. Yang pertama tentunya bersedekah dan berzakat ini harus dengan minat thayyibat. Jangan bersedekah dengan sekedar kita mengeluarkan, memberi dengan kalimat sedekah hasil korupsi. Oh. Nah, hasil manipulasi. Iya. Itu Ya kan? tidak ada pahalanya. Ya jelas, mana mungkin orang bisa akan mandi dengan air seni. Masa kita mau mandi pakai air kencing sih? Kalau mau mandi yang bersih ya pakai air yang bersih. Itu akan bisa membersihkan. Makanya jangan asal sekedar berzakat saja. Kita harus dari Iya, mana kita dari mana dapatkannya. asalnya. Iya. Dari mana asalnya. Bagaimana caranya kita menghasilkan. Iya. Yang kedua, ada satu peringatan. Saya baca dalam kitab yang sering dikaji di masjid-masjid Irsadul Ibad dalam satu hadis. Yang hadis itu tingkatannya barangkali hasan, tapi untuk memberikan gairah semangat dan peringatan kepada kita. Ketika nanti Allah malaikat akan menanyakan kepada kita. Yang pertama adalah tentang harta kita. Begitu harta yang kita nggak zakatkan, kita nggak bersihkan, sebab itu adalah merupakan amanah dari Allah. Itu harta nanti akan menuntut kepada kita. Wa anna maluka wa kanzuka allati lam tuzakika. Itu harta dia akan berkata, saya ini adalah dulu pakaian kamu. Iya. Kau dihargai, kau dihormati, kau disanjung orang karena aku. Tapi sekarang kenapa kau nggak bersihkan aku? Iya. Kau nggak keluarkan aku, kau nggak zakatkan aku. Ya, harus kalau memberikan tuh harus harta, harus uang atau bisa yang lain, Kiai. Ya kalau dia petani, ya tentu dengan zakatnya, zakat pertanian. Kalau dia punya harta, ya hartanya dihitung dari sekarang nih. Iya. Ya kan, jangan kita ngitung SPPT pajak kita aja. Ayo kita hitung harta kita sekarang. Yang kita miliki, kita punya peningkatkan kita per tahun berapa? Yang harus kita keluarin. Jangan kita nikmatin aja. Jangan kita berharap nanti di dunia kita akan selamat. Iya. Di dunia kita selamat, tapi di akhirat. Oke, iya. Mas Ibrahim. Baik, terima kasih. Prof, Yang singkat saja, Prof. paling bisa ngasih sodakoh dan infak yang paling banyak itu adalah pejabat. Pejabat. Jadi sodakohnya dengan mempermudah perizinan. Oh, itu juga Itu sodakoh mahal itu. Sedekah dalam Itu bisa ya? luas. Bisa ya? Harusnya kan Oke. ada biaya, pernak-pernik, kejelimet, nah sodakohnya dimudahkan. Ya, Sodakohnya dipercepat. Iya, iya. Sodakohnya masyarakat jangan naik ke dalam, dia yang keluar. Yang datang ke kampung-kampung, ke desa-desa, kamu apa, perlu KTP ya? Oke. Kamu apa ya, perlu SIM-nya, datang. Itu sodakoh yang paling luar biasa dari pejabat. Nggak perlu pakai anggaran, nggak perlu pakai duit. Apalagi dikasih senyum ya. Iya. Nah, yang berikutnya saya ingin menyambung Pak Yai ini. Harta itu harus dibawa mati. Harta itu harus dibawa mati. Jangan ditinggalin di dunia. Artinya Iya, kita maksudnya- sodakohin. Nanti akan Oke. nyusul kan. Iya. Nah, kemudian yang lebih dahsyat itu adalah berwakaf, memberdayakan orang. Dan yang Oh. paling canggih itu memberdayakan dengan ngasih beasiswa. Masya Allah. Pak Kiai, ada santri, ini ada adik-adik, kita kasih beasiswa. Dan ternyata beasiswa itu adalah satu-satunya yang bisa merubah seseorang from no one menjadi somebody, someone, sometime. Yang tadinya anak SMA, kelantang keluntung, nganggur, dikasih beasiswa sama Pak Kiai. Investasi yang paling Iya, berharga itu. kemudian jadi sarjana akuntansi, sarjana teknik, bahkan bisa jadi dokter. Nah, ketika dia sudah jadi dokter, dia bisa infak lagi. Ada orang operasi nggak usah bayar, itu infak juga. Mengalir terus. Mengalir Nah, terus. ini yang dikatakan Iya. sodako itu jariah. Jariah, ngalir Nah, terus. Nah, Jadi berinvestasi yang berkelanjutan gitu. Oke. Azhari ada temennya nih ahli akuntansi. Oke deh, ini ada yayasan nih kelihatannya nggak beres nih laporan keuangannya. Oke, saya beresin, nggak usah bayar. Itu sedekah Itu juga sedekah. Ada ahli hukum, Iya, kamu didolimin, saya bantu, nggak perlu bayar itu sedekah juga. Iya. Kan Dan kalau bayar mahal. nilainya Kan? sebenarnya sama ya, Prof. Sama. Baik, terima kasih kalau begitu. Prof. Syafi'i, terima kasih. Ustaz Azhari, Kiai Sumarno, terima kasih. Dan terima kasih juga Anda sudah menyaksikan indahnya Ramadan di hari ini. Insya Allah puasa kita diberikan kekuatan, kita selalu diberikan kesehatan dan memberikan manfaat yang banyak kepada orang lain. Kita ketemu lagi besok. Saya Hilbram Dunar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.